Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Rinjani, menutupi jalur sempit yang biasanya ramai oleh pendaki. Angin dingin menerpa wajah burung lelaki, seorang pemuda berusia 27 tahun yang terkenal di desanya karena kegemarannya mendaki sendirian. Namanya memang unik, tapi itulah panggilan yang menempel sejak kecil, karena hobinya yang tak pernah lepas dari burung-burung liar di sekitar rumahnya. Pagi itu, ia menapaki jalur menuju Segara Anak, membawa tas ransel sederhana, satu botol air, dan kamera tua untuk mengabadikan pemandangan. Sejak awal perjalanan, sesuatu terasa aneh. Burung lelaki merasakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa para pendaki lain, hanya suara ranting patah di bawah kakinya. Jalan setapak yang biasanya jelas, kini diselimuti kabut tebal yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Namun, rasa penasaran mendorongnya terus maju. Ia melewati pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, akar-akar menyerupai tangan-tangan gelap yang seakan menahan langkahnya. Beberapa jam kemudian, ia sampai di dekat danau Segara Anak. Angin semakin kencang, membuat permukaan danau bergelombang. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan kamera, mencoba memotret panorama yang terlihat seperti lukisan suram. Saat menatap layar kamera, ia merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya, seolah ada mata yang menatap dari balik kabut. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia menenangkan diri dengan berpikir itu hanya efek kabut dan imajinasinya. Langkah burung lelaki kembali diteruskan menuju puncak, jalur yang lebih menantang dan curam. Tanah mulai licin karena hujan semalam, akar-akar pohon yang mencuat menjadi satu-satunya pegangan. Tiba-tiba, ia terpeleset dan hampir jatuh ke jurang sempit. Dengan cepat ia menahan diri pada sebuah cabang pohon. Napasnya tersengal. Hati-hati, gumamnya pada diri sendiri. Namun, cabang yang menopangnya tidak kuat. Dengan jeritan yang tertahan, tubuhnya tergantung di udara, hanya disokong oleh seutas tali yang tersangkut pada batu. Rasa takut mulai menguasai. Ia menatap ke bawah. Jurang itu seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang lengah. Setiap gerakan sedikit salah bisa membuatnya terjatuh. Ia mencoba menggerakkan kaki ke tebing yang lebih aman, tetapi tanah licin terus bergeser. Panik mulai merayap. Pikirannya kacau. Ia menjerit, berharap ada pendaki lain mendengar. Tapi Gunung Rinjani seolah membungkamnya, menyisakan hanya suara angin dan detak jantungnya sendiri. Sambil berusaha menahan tubuh, burung lelaki teringat pesan gurunya di desa, tentang gunung yang penuh roh dan tidak bisa diremehkan. Ia mencoba berdoa, menenangkan diri, dan mencari cara untuk turun. Namun, seiring berjalannya menit yang terasa seperti jam, tubuhnya mulai lelah, tangan pegal, dan kaki tak mampu menahan tarikan gravitasi. Burung lelaki sadar, setiap detik menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Ketika kabut semakin tebal, pandangannya mulai kabur. Ia merasakan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah kegelapan yang membungkus, ia melihat sosok samar bergerak di ujung mata. Bukan manusia, bukan hewan, tapi seperti bayangan hitam yang mengawasinya dari kejauhan. Rasa takut berpadu dengan rasa penasaran yang membakar, tetapi tubuhnya semakin lemah. Dengan napas tersengal, ia berbisik lirih. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Disinilah burung lelaki terhenti, tergantung di jurang, di antara hidup dan mati, antara keputusasaan dan harapan. Suara angin yang menderu dan kabut tebal membuatnya seakan berada di dunia lain. Gunung Rinjani menunjukkan sisi gelapnya, sisi yang tidak bisa ditaklukkan manusia hanya dengan keberanian atau pengalaman. Burung lelaki hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang pernah menapaki lerengnya. Namun nasibnya kali ini membawa ketegangan yang berbeda, antara kesadaran akan kematian dan keajaiban yang mungkin menanti di ujung jalan yang tersembunyi. Dan di saat itu, satu pertanyaan menghantui, apakah ia akan selamat, ataukah gunung yang agung ini akan menuntutnya sebagai bagian dari rahasianya yang kelam? Burung lelaki menggenggam tali yang nyaris putus dengan tangan gemetar. Angin yang sebelumnya sekadar menyapu kini berubah menjadi hembusan beringas, menimbulkan suara mengerikan yang bergema di antara tebing dan pohon-pohon tinggi. Tubuhnya tergantung, seolah berada di dunia antara hidup dan mati. Setiap detik terasa seperti menit.
Setiap menit terasa seperti jam. Ia menoleh ke bawah lagi dan melihat jurang yang gelap, membingkai kegelapan tanpa akhir. Nafasnya membeku, dan rasa dingin merayap hingga ke ujung jari. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah ringan di tanah yang licin. Burung lelaki menoleh, berharap ada pendaki lain yang bisa menolongnya. Tapi yang muncul bukan manusia biasa. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah gelap yang tampak basah karena embun. Wajahnya samar tertutup bayangan kabut. Mata yang muncul dari balik kerudung jubah itu bersinar seperti bara api di tengah malam. Burung lelaki menahan napas. Tubuhnya gemetar. Siapa? Siapa itu? Bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin dan desah dedaunan. Sosok itu melangkah perlahan, menapaki tanah yang licin dengan tenang, seolah tidak merasakan berat atau bahaya dari lereng curam itu. Burung lelaki mencoba menggerakkan kakinya, mencari posisi lebih aman di tebing, tapi tanah terus longsor. Setiap gerakan terasa semakin sulit. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan kabut tebal. Sosok misterius itu berhenti tepat di depan kaki burung lelaki, dan suara serak tapi lembut terdengar dari balik kerudung. Tenang, jangan bergerak terlalu banyak. Burung lelaki terkejut. Namun rasa takut dan penasaran memaksa dirinya menatap sosok itu lebih jelas. Wajahnya samar, tapi ada aura yang tidak sepenuhnya menakutkan. Sosok itu mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh, tapi seolah menawarkan jalan keluar yang aman. Burung lelaki ragu. Apakah ini pertolongan? Atau jebakan roh gunung yang selama ini ia dengar dari cerita orang desa? Ia menatap jurang di bawahnya, melihat seutas tali yang menahan hidupnya mulai menipis. Dengan napas tersengal, burung lelaki memutuskan mengambil risiko. Ia meraih tangan sosok itu. Seketika, tubuhnya terasa ringan, dan tali yang nyaris putus seolah menahan dirinya lebih kuat. Sosok itu menariknya perlahan ke tebing yang lebih aman, sampai akhirnya ia bisa berdiri dengan kaki menapak tanah keras lagi. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya masih berdegup kencang, tapi ia bisa bernapas lega. Sosok itu menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya melangkah mundur dan menghilang ke dalam kabut seakan tidak pernah ada. Burung lelaki jatuh terduduk, menahan tangan gemetar dan mata yang masih terbelalak. Ia menatap sekeliling, kabut tebal mulai menipis, memperlihatkan pemandangan danau dan pegunungan yang megah. Hatinya campur aduk antara rasa syukur dan kebingungan. Ia tahu, sesuatu di gunung itu bukan manusia biasa. Ia merasakan ada energi kuat, mungkin roh penjaga gunung yang selalu mengawasi para pendaki. Namun, lega itu tidak bertahan lama. Saat ia mulai menenangkan diri dan mengambil air minum dari tas ranselnya, ia mendengar suara lain, suara langkah yang berbeda, lebih berat, lebih dekat, dan terdengar dari arah belakangnya. Jantungnya kembali melonjak, dan kali ini rasa takutnya lebih nyata. Ia menoleh, tapi kabut sudah turun lebih tebal. Suara itu semakin dekat, bergema di antara tebing dan pepohonan, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Burung lelaki sadar, pertarungannya di Gunung Rinjani belum berakhir. Sosok misterius tadi mungkin menyelamatkannya, tapi ada kekuatan lain yang lebih gelap dan menunggu di kegelapan. Ia memutuskan untuk bergerak perlahan menuju pos pendakian terdekat. Hati-hati menapaki setiap langkah, waspada terhadap setiap bayangan. Namun, di dalam hatinya, rasa penasaran mulai muncul. Siapakah sosok yang menyelamatkannya? Dan apakah gunung ini memang menyimpan rahasia yang tak boleh dijamah manusia? Di puncak lereng, burung lelaki menatap langit malam yang mulai cerah, menyadari satu hal, di gunung ini, hidup dan mati dipisahkan oleh satu langkah kecil, satu detik kelalaian. Dan ia, untuk pertama kalinya, merasakan bagaimana ketakutan dan keajaiban bisa berjalan berdampingan, menari di antara kabut dan suara angin yang tak pernah berhenti. Malam semakin pekat saat burung lelaki melanjutkan langkahnya menuruni lereng Rinjani. Suara angin yang menderu dan dedaunan yang berdesir membuat setiap langkahnya terasa lebih berat. Kabut tebal masih menyelimuti gunung, menyembunyikan jurang, batu, dan akar-akar yang bisa membuat siapapun terjatuh. Tangannya masih gemetar, meski tubuhnya kini menapak tanah yang lebih stabil.
Bayangan sosok misterius yang menolongnya masih tersimpan di sudut pikirannya, meninggalkan rasa kagum sekaligus ketakutan yang mendalam. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan diri, dan menyusun strategi agar bisa mencapai pos pendakian terdekat sebelum gelap sepenuhnya. Namun, alam Rinjani malam itu terasa hidup. Setiap suara, setiap bayangan tampak seperti mengintai, siap menyeretnya kembali ke kegelapan. Burung lelaki mulai merasakan lelah yang luar biasa. Kaki pegal, tangan masih menahan sisa trauma dari tali yang nyaris putus, dan tubuhnya kedinginan. Ia berhenti sejenak, duduk di batu besar, membuka ransel, dan meminum air. Sementara itu, matanya menelusuri kabut, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk yang mungkin masih mengikuti. Tiba-tiba terdengar suara retakan di balik semak, diikuti oleh desah napas yang berat. Burung lelaki menegang, menggapai batu di sekitarnya untuk bersiap menahan jatuh jika ia harus bergerak cepat. Dari kabut muncul sesosok pria, tampak lusuh dan kelelahan, dengan ransel robek dan pakaian basah. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan ketakutan. Burung lelaki menatapnya curiga, tapi pria itu langsung berlutut dan menatap ke arah jurang, gemetar. Tolong, aku hampir jatuh ke jurang, kata pria itu dengan suara serak. Burung lelaki mengerutkan dahi. Ia ragu untuk membantu, takut ada jebakan, tapi naluri kemanusiaannya mendorongnya maju. Dengan hati-hati, ia meraih tangan pria itu dan menariknya ke tanah yang lebih aman. Pria itu tersungkur, napas tersengal, tapi matanya memancarkan rasa syukur. Setelah beberapa menit menenangkan diri, pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, pendaki baru yang nekat mendaki sendirian tanpa pengalaman. Ceritanya membuat burung lelaki tersadar bahwa Gunung Rinjani malam itu tak hanya menuntut keberanian, tapi juga pengetahuan dan kehati-hatian. Ia pun memutuskan untuk menuntun Raka menuju pos pendakian terdekat, karena bergerak sendiri terlalu berisiko. Saat mereka melangkah bersama, kabut tampak semakin pekat, menyelimuti jalur seperti selimut putih yang menyesakan. Suara-suara aneh muncul dari segala arah, desahan, ranting patah, bahkan seperti suara langkah yang bukan berasal dari mereka berdua. Raka menatap burung lelaki, gemetar, dan bertanya, "Apakah ada sesuatu di sini?" Burung lelaki menghela napas panjang. Ia tidak ingin menakut-nakuti, tapi hatinya sudah merasakan kehadiran sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kabut dan malam. Ketika mereka menapaki jalur yang lebih curam, tanah yang licin membuat mereka harus saling menopang. Tiba-tiba, dari tebing di samping mereka, sebuah batu besar jatuh dengan suara gemuruh. Burung lelaki menjerit, menahan tubuh Raka agar tidak terseret jatuh ke jurang. Mereka berhasil menepi, nyaris tidak terseret, tetapi adrenalin membuat jantung mereka berdegup kencang. Suara gemuruh itu seperti peringatan dari gunung. Jangan pernah meremehkan kekuatannya. Sambil menenangkan diri, burung lelaki melihat ke arah kabut dan merasakan aura yang familiar. Sosok misterius yang menolongnya tadi malam. Namun kini, sosok itu tampak lebih jauh, berdiri di puncak tebing, menatap ke arah mereka. Burung lelaki merasakan getaran aneh di dadanya, antara lega karena keselamatan sementara, dan takut karena gunung itu masih memiliki rahasia yang belum ia pahami. Mereka berdua terus berjalan, saling menopang, hingga suara pos pendakian terdengar di kejauhan. Namun, di balik rasa lega yang mulai muncul, burung lelaki menyadari satu hal. Malam ini hanyalah awal dari ujian Gunung Rinjani. Ada kekuatan lain, lebih gelap dan lebih licik dari kabut dan jurang, yang mengintai setiap langkah mereka. Dan di hati burung lelaki, muncul tekad yang kuat. Ia tidak akan menyerah, meskipun gunung ini menguji nyawanya sampai titik terakhir. Sesampainya di pos pendakian yang sederhana, burung lelaki dan Raka terengah-engah. Tubuh mereka basah oleh embun dan keringat. Lampu minyak yang tergantung di tiang kayu berderak diterpa angin malam, menimbulkan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Pos itu kosong, hanya ada meja tua dan beberapa kursi yang lapuk, seakan ditinggalkan bertahun-tahun. Mereka duduk sejenak, mencoba menenangkan diri, sambil menatap langit malam yang tersembul di sela-sela kabut. Raka menunduk, tubuhnya masih gemetar. Aku tak tahu kalau gunung ini begitu berbahaya.
katanya lirih. Burung lelaki menepuk pundak Raka, menahan rasa lelahnya sendiri. Gunung itu hidup, Raka. Ia punya cara sendiri untuk menaklukkan siapa yang meremehkan atau melangkah sembarangan. Kita hanya bisa belajar, waspada, dan menghormatinya, ujarnya. Namun, meski kata-katanya terdengar menenangkan, hatinya tetap waspada. Ia merasakan aura yang tidak biasa. Ada sesuatu di luar pos yang mengintai. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang. Angin di luar pos semakin kencang, menimbulkan suara seperti bisikan dan tawa samar. Burung lelaki berdiri, menatap keluar jendela kecil. Kabut bergerak cepat, membentuk bayangan-bayangan yang seperti menari di lereng. Ia merasakan getaran aneh di tanah, seolah gunung itu menatap mereka. Raka, kita tidak boleh tinggal terlalu lama di sini, katanya. Raka menatapnya bingung, tapi rasa takut mulai muncul di matanya. Ketika mereka bersiap untuk meninggalkan pos, terdengar suara langkah berat dari arah belakang. Burung lelaki menoleh dan melihat sosok yang berbeda dari malam sebelumnya. Kali ini bukan yang menolongnya, tapi makhluk tinggi dengan wajah menyeramkan, mata merah menyala, dan tangan panjang yang tampak mampu meraih apapun di sekitarnya. Raka menjerit, dan keduanya berlari keluar pos, menapaki jalur setapak yang licin, dengan kabut yang semakin tebal menutupi pandangan. Di tengah kepanikan, burung lelaki berusaha mengingat jalan yang sudah mereka lewati. Ia tahu jika salah langkah, mereka bisa jatuh ke jurang atau tersesat di hutan yang gelap. Sosok misterius itu mengikuti mereka, bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa. Burung lelaki menahan nafas, berusaha fokus, dan menarik Raka untuk melewati batu besar sebagai penghalang. Makhluk itu berhenti sesaat, seakan frustrasi, lalu menatap dengan tatapan yang menembus kabut, menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang. Mereka berdua menapaki jalur sempit yang menurun menuju sebuah dataran kecil di tepi hutan. Di sini, burung lelaki mencoba menenangkan Raka dan membisikkan strategi. Kita harus tetap bersama, jangan panik, dan jangan membuat suara keras. Makhluk itu mungkin bisa merasakan ketakutan, ujarnya. Raka mengangguk, walaupun tubuhnya gemetar hebat. Mereka melanjutkan langkah perlahan, hati-hati, setiap kaki menapak tanah yang licin. Namun, alam Rinjani malam itu tampak ingin menguji mereka lebih keras. Hujan turun tipis, membuat tanah semakin licin. Suara gemericik hujan bercampur dengan desahan angin menciptakan simfoni menyeramkan. Burung lelaki menatap sekeliling, mencoba membaca gerakan bayangan di antara pepohonan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah kiri. Lebih dekat, lebih cepat. Makhluk itu muncul kembali, kini berada di antara mereka dan pos yang baru mereka tinggalkan. Burung lelaki menarik Raka ke sisi jalan, bersembunyi di balik batu besar. Mereka menahan napas, menunggu makhluk itu lewat. Mata merah yang menembus kabut itu menatap mereka sesaat, seakan menilai. Lalu makhluk itu menghilang di balik pepohonan gelap, meninggalkan hening yang mencekam. Burung lelaki menatap Raka dan berbisik. Ini baru permulaan. Gunung ini menyimpan lebih banyak rahasia, dan kita harus tetap waspada. Jangan pernah anggap remeh keheningan malam. Mereka tetap berdiam beberapa menit, menunggu ketenangan. Rasa lelah dan ketakutan bercampur, tetapi semangat untuk bertahan hidup lebih kuat. Burung lelaki menyadari satu hal. Malam ini, mereka bukan hanya berhadapan dengan jurang dan kabut, tetapi dengan kekuatan yang tak terlihat, yang mungkin telah ada sejak lama, menjaga Gunung Rinjani dari mereka yang mencoba menaklukkannya. Dan dalam diam, ia menatap langit yang mulai memunculkan bintang-bintang samar di antara kabut, bertekad untuk tidak menyerah. Meski gunung ini terus menantang nyawanya di setiap langkah. Burung lelaki dan Raka melangkah perlahan menuruni lereng. Tubuh mereka basah oleh hujan tipis yang terus mengguyur. Kabut tebal masih menyelimuti gunung, menyembunyikan tebing curam dan akar-akar licin yang bisa menjebak siapapun. Suasana malam semakin mencekam. Suara angin yang menderu bercampur dengan desahan misterius dari hutan, seolah gunung itu berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Raka mulai kehilangan keberanian. Burung, aku tidak yakin bisa terus, ucapnya sambil menunduk.
tubuhnya gemetar. Burung lelaki menatapnya tegas tapi lembut, berusaha menenangkan. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita berhenti sekarang, kita tidak akan selamat. Ikuti aku, tetap dekat, dan jangan panik. Jawabnya sambil menatap jalur sempit yang mereka lalui. Ia merasakan tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Raka yang tampak tak berdaya menghadapi kengerian malam itu. Saat mereka menuruni jalan setapak yang licin, terdengar suara ranting patah di belakang mereka. Burung lelaki berhenti sejenak, tubuhnya menegang. Di antara kabut, tampak bayangan besar bergerak cepat, tidak seperti manusia biasa. Sosok itu semakin mendekat, menimbulkan desah berat yang menggema di antara pepohonan. Burung lelaki menunduk, menarik Raka ke sisi jalan, berusaha menyembunyikan diri di balik batu besar. Bayangan itu berhenti, seakan mencium keberadaan mereka, sebelum akhirnya menghilang secepat munculnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, setiap langkah penuh ketegangan. Burung lelaki menyadari bahwa malam ini, mereka bukan hanya menghadapi kegelapan dan hujan, tetapi juga kekuatan gaib yang menjaga Gunung Rinjani. Ia memikirkan sosok misterius yang menolongnya sebelumnya, lalu makhluk yang kini mengintai. Dua energi yang berbeda, satu melindungi, satu menakut-nakuti, namun keduanya mengingatkan bahwa gunung ini bukan tempat untuk manusia yang lalai. Ketika mereka mencapai dataran kecil yang agak aman, burung lelaki menengok ke arah Raka. Wajahnya pucat, tapi mata Raka mulai menunjukkan keberanian. Kita harus menemukan jalan keluar dari sisi utara, ke arah pos terakhir sebelum puncak, katanya. Mereka mulai menapaki jalur itu, tetapi hujan mulai turun deras, membuat tanah semakin licin dan jalur semakin sulit. Setiap langkah terasa seperti ujian, setiap napas membawa rasa takut yang memuncak. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari arah belakang, suara seperti desahan panjang bercampur tawa halus. Burung lelaki menoleh, namun kabut menutupi pandangannya. Sosok itu muncul lagi, kini lebih dekat dari sebelumnya, dengan mata merah yang menembus kegelapan. Burung lelaki menggenggam tangan Raka, menariknya mundur sedikit, dan mencoba menenangkan diri. Tetap diam, jangan bergerak terlalu cepat, bisiknya. Makhluk itu menatap mereka beberapa saat, lalu perlahan mundur ke dalam kabut. Burung lelaki merasakan adrenalin mulai menurun, tetapi ketegangan tetap mengikat tubuhnya. Ia menoleh ke Raka dan berkata, "Kita harus terus berjalan. Malam ini, gunung mengajarkan kita satu hal, ketakutan bukan untuk dihindari, tapi untuk dijadikan waspada. Jika kita menyerah sekarang, kita tidak akan pernah melihat matahari pagi." Dengan tekad itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan, menapaki jalur yang semakin curam. Hujan deras dan kabut membuat pandangan terbatas, tetapi mereka mulai menemukan ritme, saling menopang, menjaga jarak aman dari jurang. Burung lelaki sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga memahami rahasia gunung yang tak terlihat, belajar menghormati kekuatannya, dan menghadapi ketakutan yang membara di kegelapan. Di tengah kegelapan dan hujan, burung lelaki menyadari satu hal. Malam ini, mereka masih hidup, tetapi Gunung Rinjani belum selesai menguji mereka. Di balik kabut dan suara angin yang menderu, ada kekuatan yang menunggu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, penuh bahaya, misteri, dan rahasia yang harus dihadapi, sampai akhirnya mereka bisa menemukan titik terang di tengah kegelapan yang mencekam. Malam kian larut, hujan semakin deras, dan kabut seolah menelan seluruh lereng Gunung Rinjani. Burung lelaki dan Raka menapaki jalan setapak yang licin. Setiap langkah menjadi pertaruhan antara keseimbangan dan jurang yang siap menelan siapapun yang lengah. Kaki mereka berat, tubuh basah, dan rasa dingin menusuk hingga tulang. Meski begitu, burung lelaki tetap tegar, menuntun Raka dengan keyakinan yang mulai ia bangun sendiri dari pengalaman bertahun-tahun mendaki. Raka berjalan di belakang. Napas tersengal, tubuh gemetar, namun tetap mengikuti. Ia menatap burung lelaki dengan mata penuh kepercayaan, sekaligus ketakutan. "Burung, kita masih jauh dari pos berikutnya, kan?" tanyanya pelan.
Burung lelaki menatap ke depan, menilai jalur yang mereka lalui. Iya, tapi kita harus terus bergerak. Berhenti sekarang lebih berbahaya daripada melangkah perlahan. Jawabnya sambil menekankan tangan ke ransel Raka agar tetap dekat. Kabut semakin tebal, menutupi segalanya di sekeliling mereka. Suara angin yang menderu bercampur dengan gemericik hujan menciptakan simfoni menyeramkan, membuat setiap langkah terasa seperti ujian. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara ranting patah dari sisi kanan, diikuti desahan berat yang terdengar seperti nafas makhluk raksasa. Burung lelaki menunduk, menarik Raka ke sisi tebing, mencoba menenangkan jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Dari kabut, muncul bayangan besar, lebih nyata dan mengerikan daripada yang mereka lihat sebelumnya. Sosok itu tinggi, berkulit gelap seperti bayangan malam, dengan mata merah menyala dan tangan panjang yang mampu mencengkeram siapapun yang dekat. Burung lelaki mengerti, makhluk itu bukan sekadar roh penjaga gunung. Ia adalah manifestasi kemarahan alam terhadap manusia yang dianggap melanggar. Raka menjerit, tubuhnya gemetar, tapi burung lelaki menahan tangannya dan membisikkan, "Diam, jangan membuat suara." Makhluk itu bergerak perlahan di antara kabut, menatap mereka tanpa mengedip. Burung lelaki menilai jalur di depan, mencari celah untuk meloloskan diri. Dengan hati-hati, ia menggandeng Raka dan memimpin mereka melalui jalur sempit di sisi tebing. Setiap gerakan harus presisi, setiap napas dikontrol agar tidak menarik perhatian makhluk itu. Angin dan hujan menjadi sekutu sekaligus musuh, membantu menutupi langkah mereka, tapi juga membuat tanah semakin licin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, makhluk itu akhirnya mundur, menghilang ke dalam kabut. Burung lelaki menurunkan Raka perlahan. Napas mereka tersengal, tubuh basah, dan hati masih penuh ketegangan. Kita harus terus berjalan. Malam ini gunung mengajarkan kita satu hal, takut itu alami, tapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai. Ucap burung lelaki, menepuk pundak Raka untuk menenangkan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir sebelum puncak, di mana mereka bisa beristirahat sementara. Hujan mulai reda, meninggalkan tanah yang licin dan aroma tanah basah yang kuat. Setiap langkah semakin menantang, dengan kabut yang menyelimuti jalur dan jurang di sisi kanan yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Burung lelaki mengamati setiap detail di sekeliling, setiap bayangan, setiap suara, tidak ada yang boleh terlewat. Ketika mereka sampai di sebuah celah kecil yang menurun, burung lelaki merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, seolah ada energi tak terlihat yang menahan mereka. Ia menoleh ke Raka, yang menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Ini bukan lagi hanya kabut atau hujan, bisik Raka. Burung lelaki mengangguk, hati-hatinya bergetar. Ia tahu, apapun yang menunggu di depan bukan sekadar alam, tetapi kekuatan yang tak terlihat, yang menguji keberanian dan keteguhan hati mereka. Dengan tekad yang membara, mereka melangkah lebih jauh ke jalur sempit itu, sadar bahwa setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Gunung Rinjani malam itu bukan hanya medan fisik, tetapi ujian mental, spiritual, dan keberanian, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dan burung lelaki tahu, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Misteri dan bahaya gunung ini baru mulai memperlihatkan wajah aslinya. Langkah burung lelaki dan Raka semakin berat saat mereka menapaki lereng sempit yang hampir vertikal. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab, seolah gunung itu menghembuskan napasnya sendiri. Kabut pekat masih menutupi jalur, membuat jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Setiap langkah harus diukur, setiap gerakan diperhitungkan, karena satu kesalahan kecil bisa berarti jatuh ke jurang yang gelap. Raka mulai kehilangan keberanian. "Burung, aku tidak bisa lagi." Kaki dan tanganku gemetar, ucapnya dengan suara serak. Burung lelaki menatapnya. Wajahnya serius namun tenang. "Kita harus terus. Aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Percayalah padaku." Jawabnya. Ia menggenggam tangan Raka, menuntunnya perlahan, seakan menyalurkan kekuatan dan keberanian melalui sentuhan itu. Tiba-tiba, dari sisi lereng, terdengar suara desahan panjang, bercampur dengan tawa halus yang mengerikan.
Bayangan besar muncul di kabut, lebih nyata dan menakutkan daripada sebelumnya. Makhluk itu tampak lebih dekat, bergerak dengan kecepatan yang mustahil, matanya merah menyala, tangan panjangnya menjulur seolah ingin meraih mereka. Burung lelaki menahan napas, menarik Raka ke sisi jalan setapak yang lebih aman, di balik batu besar. Makhluk itu berhenti sesaat, menatap mereka dengan tatapan menembus kabut, lalu perlahan mundur ke dalam kegelapan. Burung lelaki menunduk, menahan napas, mencoba menenangkan diri dan Raka. Ini bukan waktu untuk panik. Kita harus tetap fokus dan bergerak perlahan, bisiknya. Raka mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai memahami bahwa gunung ini bukan sekadar medan fisik, tetapi ujian mental dan spiritual. Mereka melanjutkan perjalanan, menapaki jalur yang semakin terjal. Hujan mulai reda, tetapi tanah tetap licin, dan kabut masih menyelimuti setiap langkah. Suara gemericik air dari sumber kecil di dekat jalan menambah kesan misterius. Burung lelaki menyadari satu hal, di gunung ini, setiap unsur alam tanpa hidup, seakan ikut menguji ketahanan mereka. Angin, tanah, kabut, bahkan suara malam semuanya menjadi bagian dari ujian yang tak terlihat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak kaki lain di tanah basah, bukan manusia biasa. Jejak itu dalam, besar, dan bergerak cepat ke arah yang sama dengan mereka. Burung lelaki merasakan getaran aneh di dada, sadar bahwa makhluk itu mungkin mengikuti mereka dari dekat, bahkan mungkin menunggu momen untuk menyerang. Ia menatap Raka, dan dengan tegas berkata, "Kita harus saling menjaga, jangan ada yang tertinggal. Fokus kita adalah satu, selamat sampai pos puncak." Langkah demi langkah, mereka menapaki jalur sempit, saling menopang, hati-hati menyeimbangkan tubuh di tanah yang licin. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan puncak gunung yang tampak jauh, namun kini tampak lebih mengintimidasi daripada sebelumnya. Burung lelaki merasakan energi yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun terasa nyata, seperti mata yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. Ketika mereka menapaki celah batu terakhir sebelum dataran yang lebih aman, suara desahan berat terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih menekan. Makhluk itu muncul sekali lagi, tampak menantang, seperti ingin memberi ujian terakhir sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan. Burung lelaki menarik Raka ke sisi batu, menunduk, dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Dalam hati, burung lelaki tahu satu hal, malam ini adalah titik kritis. Semua latihan, pengalaman, dan keberanian yang ia miliki diuji di satu titik ini. Gunung Rinjani malam itu bukan hanya tempat fisik untuk ditaklukkan, tapi medan ujian antara hidup dan mati, antara keberanian dan ketakutan, antara manusia dan kekuatan gaib yang menguasai alam ini. Setiap detik menegangkan, setiap langkah berisiko, dan setiap napas adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Langkah burung lelaki dan Raka terasa semakin berat ketika mereka mencapai celah batu terakhir sebelum dataran yang sedikit lebih aman. Kabut yang sebelumnya pekat mulai menipis, memperlihatkan puncak gunung yang tampak tinggi menjulang, seolah menantang mereka untuk terus melangkah. Namun, di setiap sudut, bayangan gelap tampak bergerak, mengikuti setiap langkah mereka. Suara desahan dan tawa halus masih terdengar, menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Raka menunduk, tubuhnya gemetar hebat. "Burung, aku tak yakin bisa melangkah lagi," ucapnya pelan. Burung lelaki menatapnya dengan mata tajam namun penuh tekad. "Kita hampir sampai. Jangan menyerah sekarang. Kita harus tetap fokus dan bergerak perlahan," jawabnya sambil menggenggam tangan Raka, menyalurkan kekuatan melalui sentuhan itu. Mereka melangkah perlahan, hati-hati menyeimbangkan kaki di tanah licin yang masih basah oleh hujan semalam. Tiba-tiba, dari kabut, muncul sosok makhluk besar yang mereka hindari sejak tadi malam. Kali ini makhluk itu lebih dekat. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi dan berkulit gelap. Tangan panjangnya seperti menjulur siap meraih. Burung lelaki segera menarik Raka ke sisi batu besar, menahan napas, dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Makhluk itu tampak menilai mereka beberapa saat, lalu menggeram rendah sebelum mundur ke balik kabut seolah menunggu kesalahan mereka.
Burung lelaki menyadari, malam ini adalah ujian terakhir. Setiap langkah mereka sejak awal pendakian, setiap jatuh dan bangun, kini berpuncak di sini. Ia menarik napas panjang, menenangkan jantungnya, dan memutuskan untuk memimpin Raka dengan strategi yang lebih hati-hati. Ikuti aku, tetap dekat, dan jangan panik. Jika kita bergerak bersamaan, kita bisa melewati ini, bisiknya. Raka mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Mereka menapaki jalur sempit di sisi tebing, kaki menempel di batu, tangan meraih akar dan batu sebagai pegangan. Angin malam yang berhembus kencang, ditambah suara hujan dari celah pepohonan, membuat mereka seakan berada di dunia lain. Setiap detik terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Burung lelaki menatap ke depan, memperkirakan jalur aman, sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk itu tidak mengejar dari dekat. Saat mereka mencapai sebuah celah kecil yang menurun, tanah menjadi lebih stabil, namun jurang di sisi kanan tampak semakin gelap. Burung lelaki menatap Raka, lalu berkata, "Kita hampir sampai di dataran aman. Tetap fokus, jangan menoleh terlalu sering, dan ikuti langkahku." Mereka melanjutkan perjalanan perlahan. Hati-hati, setiap langkah diukur dengan presisi. Ketegangan tetap tinggi, tapi mereka tahu mereka hampir menaklukkan satu bagian paling berbahaya dari Gunung Rinjani malam itu. Ketika mereka mencapai dataran kecil di bawah tebing, suasana sedikit mereda. Makhluk itu tampaknya mundur, kembali ke kabut, meninggalkan mereka dengan kesunyian yang mencekam. Burung lelaki dan Raka terengah-engah, tubuh basah, tangan lecet karena menahan diri di batu dan akar. Namun, meski lelah dan ketakutan, mereka berhasil melewati satu ujian paling kritis. Burung lelaki menatap langit malam, di antara kabut terlihat bintang-bintang samar, dan ia merasakan kepuasan sekaligus waspada. Mereka selamat untuk sementara, tetapi Gunung Rinjani masih menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Burung lelaki menoleh ke Raka, berkata, "Kita selamat, tapi ini bukan akhir. Gunung ini penuh misteri, dan kita harus selalu waspada. Malam ini kita belajar satu hal, keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi terus melangkah meski takut." Raka mengangguk. Tubuhnya lelah namun wajahnya mulai menunjukkan keteguhan. Di tengah hujan yang mulai reda dan kabut yang menipis, mereka duduk sejenak, mengumpulkan tenaga untuk langkah terakhir menuju puncak, menyadari bahwa malam ini hanyalah satu bab dari perjalanan yang penuh rahasia dan ujian di Gunung Rinjani. Dataran kecil itu memberi sedikit rasa lega bagi burung lelaki dan Raka, meski tubuh mereka basah kuyup dan kelelahan. Kabut mulai menipis, memperlihatkan puncak Gunung Rinjani yang menjulang tinggi di depan mereka. Namun, rasa aman itu hanya semu. Burung lelaki masih merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitar mereka. Energi gelap yang selalu mengikuti setiap langkah pendaki yang berani menantang malam gunung ini. "Raka, ini langkah terakhir sebelum kita mencapai puncak," bisik burung lelaki sambil menarik napas panjang. Raka mengangguk, tubuhnya masih gemetar. Namun tekad mulai muncul di matanya. Mereka melangkah perlahan, hati-hati menyeimbangkan kaki di jalur yang licin, menggunakan akar dan batu sebagai pegangan. Setiap napas terasa berat, tetapi mereka terus maju, menyadari bahwa hanya dengan bergerak maju mereka bisa selamat dari malam yang penuh rahasia ini. Saat mereka mendekati puncak, suara desahan dan tawa halus terdengar lagi. Kali ini tidak hanya satu makhluk yang mengikuti, tetapi bayangan-bayangan bergerak di sekitar mereka, seolah gunung itu mengirimkan penjaga gaibnya untuk menguji keberanian mereka sampai titik terakhir. Burung lelaki menarik Raka ke sisi tebing, menatap ke arah bayangan yang muncul dari kabut. Makhluk itu tinggi, matanya merah menyala, tubuhnya seperti bayangan malam yang hidup. Namun, kali ini burung lelaki tidak mundur. Ia menahan napas, fokus pada jalur di depannya, dan menggenggam tangan Raka, menyalurkan keberanian. Makhluk itu tampak menilai mereka beberapa saat, lalu perlahan mundur ke dalam kabut, seolah memberikan izin untuk melanjutkan perjalanan. Burung lelaki menyadari bahwa ini adalah klimaks dari ujian mereka. Gunung ini bukan sekadar medan fisik, tetapi tempat di mana keberanian, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam diuji. Ia menatap Raka dan berkata, "Ingat,
Keberanian bukan berarti kita tidak takut. Kita tetap takut. Tapi kita bergerak meski takut. Itu yang membuat kita berbeda dari bayangan di depan sana. Langkah demi langkah, mereka mendekati puncak. Angin malam semakin kencang, mendorong tubuh mereka seakan ingin menahan mereka dari mencapai tujuan. Burung lelaki menggunakan setiap pegangan, setiap batu, dan setiap akar untuk menstabilkan langkahnya. Raka mengikuti dengan penuh konsentrasi, belajar dari keberanian burung lelaki. Di tengah perjalanan, mereka melewati batu besar yang hampir membuat Raka tergelincir. Tapi burung lelaki cepat menariknya dengan kekuatan penuh perhatian. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka tiba di puncak. Kabut mulai terpecah, menyingkap panorama danau Segara Anak yang tenang, memantulkan cahaya bulan seperti cermin raksasa di malam yang gelap. Burung lelaki menatap pemandangan itu, merasa lega dan kagum. Rasa takut dan adrenalin mulai surut, digantikan oleh rasa syukur yang dalam. Raka duduk di sampingnya, tubuhnya lelah, tetapi matanya berbinar karena berhasil melewati malam yang penuh misteri dan kengerian ini. Namun, di balik rasa lega itu, burung lelaki merasakan sesuatu yang berbeda. Sosok yang menolongnya dulu muncul kembali, kini berdiri di tepi danau, samar oleh kabut namun jelas terlihat. Wajahnya tenang, seolah menegaskan bahwa mereka diterima oleh Gunung Rinjani setelah berhasil melewati ujian malam yang paling gelap. Burung lelaki menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang memahami gunung, menghormatinya, dan belajar bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam yang besar dan penuh misteri. Malam itu, di puncak Gunung Rinjani, burung lelaki dan Raka duduk bersama, menatap danau dan langit yang mulai cerah. Mereka selamat dari malam yang penuh bahaya, misteri, dan makhluk gaib yang menguji keberanian mereka. Burung lelaki tahu satu hal, pengalaman ini akan terus membekas di dalam dirinya, mengajarkan bahwa keberanian, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap alam adalah kunci untuk menghadapi setiap kegelapan. Gunung Rinjani malam itu tidak lagi menakutkan, tetapi mengajarkan bahwa setiap rahasia dan ujian memiliki tujuan, dan hanya mereka yang berani dan bijak yang bisa melihatnya. Di saat fajar mulai muncul, kabut tipis masih menutupi lereng, tetapi sinar pertama matahari menyinari puncak danau, menandai akhir malam panjang yang penuh misteri. Burung lelaki menatap Raka, tersenyum lelah namun lega, dan berkata, "Kita selamat, dan kita belajar sesuatu yang tidak akan pernah kita lupakan." Gunung Rinjani malam itu, dengan segala misteri dan bahaya, telah menunjukkan kekuatannya, tetapi juga memberikan pelajaran yang tak ternilai bagi mereka yang berani menghadapinya.